Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk azab, kok jalur Lailatul Qadar, ini ngelama apa Anda? Mestinya jalurmu orang untuk azab itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Gak usah minta. Ulama itu macam-macam. Rai-rai ini pantasnya untuk Lailatul Qadar untuk adab aja. Orang untuk adab itu bagus. Ya, jadi doangane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknanya njuk Lailatul Qadar pun ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya enggak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisin, lu lah jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh orang pangeran apian, pangeran kan, tapi misalnya pangeran itu aku, lu apian timbang aku. Jadi saya disahno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi rasa disahno itu iman jalin dan wong goblok dia meneh, gue macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Orang ono guru-guru kita donga, ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sana ku iki kita ngono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan gak sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus itu. Bagus. Lailatul Qadar gresik untuk srengenge. Terus belok angin. Angin daerah gunung gitu banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, poso ber salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Ambek sebut togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong kira berkah. Meraih. Nah, terus dia biasa wae. Dia makom kita ora kena adab itu sudah luar. Ora penuh adab iki. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Saya dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah luar biasa. Allah bilang gini, fattaqu, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga, kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu, saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain, malu saya. Karena katanya Allah, kenapa di surga? Terus di surga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kita mengkoya Allah, saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh, pernah mulang, pernah sowan. Bisa tiap bulan sowan jenengan gak sopan tuh. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu anak-anak. Padahal santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora karo-karuan. Jadi senang jadi ilmu ini, senang jadi ilmu. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah lalu gini, i'dilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, hanya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua.
Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada harap-harap salam template sampean, penghormatan sampean, apresiasi sampean karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah kok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemudian hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah bila juga yakin ilau, wah, misalnya gini ilau itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, nggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap mengajar bilang begini, waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma, wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu atrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena yang tukang wayo nafsir adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka. Nah itu kan juga repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru itu. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, napa? Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawabnya. Kalau kamu benar berarti alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu kok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najis, nggak boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasru sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti namanya nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya? Oh ya, nanti alim ngono tenan wis dokter tafsir san. Engko tak iki sudah dewe. Tapi orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil.
Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk bahana tadi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau kamu meridhoi disalahkan syara malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Kita coba potong kayak ngelangin, terus gedangnya bapak panggil itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, cuma lebih ke atas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala adfaman itu darurat syaratnya ghairu baghi wala dan tidak boleh melebihi batas. Oh, apa ngetok gedangnya jupuk sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya, kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis, satu teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju lah masuk malam terus likur Lailatul wis gumen be wong-wong itu bingung ora ilmu. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Pahu mengkota wong akail kaum iku kafirun lali kabian iman sing iman terus dilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawuh ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya ayuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ayuhan nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Nah, ya. Jadi banyak, makanya tafsir itu agak ngikat. Ya, tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian yang ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora sombong sarap, no? Sombong sarap. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata bal kaulu apa titah. Wajib sih. Wajib mana nyata al-aksarin yang atas yang agak bil adab. Takut hak teman-teman dadi nyoto bal kaul apa titah anane azab. Wajib apa adab al-aksarin bil adab fa mung kote wong akeh la minun ora iman sapa ngakeh. Il aksaru tegese udah agak wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman niku. Tapi jemben mboten ngerti. Tapi mungkin batu Isa semua orang iman tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa matahari terbit dari napa barat hina la yanfa'u nafsan imanu alam takun amanat min qabl inna cantum ning sunu jalna ing sun fi anabi ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aglalan ing belenggu biayu doma karena diantu doma karena ento di kumpulno ilaha maring anak apa lagi tangan di anal gol lah karena saat menewil liku yajma'u iso ngumpulno bawil al yada ing tangan gak unung maring geger maring apa gulu-guri lho jeneng unung. Wong Arab nadarani kene ku unung, nadarani kene ku nakher. Ya jare wong Arab ya kene ku unung, kene iki nakher. Lah ulun ngeten tangan ditakok teng napa? Napa?
Gulu apa ini jenenge cidok nih sing guri. Kaya mengkote tangan ila iki kumasmatun ting kupono ila atkoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu jam udakonin wa ya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nggih cumanan. Baru mengkote wong akeh mukmahuna iku dadi bundir sapa wong akeh. Manane rafuna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodoha ing ngendekno ruus. Mana dia maksudnya bahasa iki mutamsilun mau bayangan mau tamsil gambaran. Mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utop, wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora sebut praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nah praktekno sampeyan kaya sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Jadi uang itu dalam keadaan bunder, paham ya? Nah, malahnya malaikat karek nyaduk terus duduk-duduk, paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok, terus ditaleni, paham ya? Terus ya karena gitu nggak, malahnya ukuran ada bunder rokok itu. Oke, bayang lo saiki, sebenarnya nggak usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Malahnya Melayu serai iso, posisi ngono, paham ya? Sebenarnya usah delok, maksudnya itu praktekno saiki. Menang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu tekang den kersane iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno usah ing sira wong akeh lalu krana iman. Tapi dawuh Imam Suyuti tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mau tamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng ya, milik bersama. Jadi apa ya, kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar, lihat nanti konteksnya. Wajah analan gaya sapa ingsun mimpini aidim sanging ngarepe wong akeh satan ing tutup, min khalfin sanging gurine wong akeh satan ing tutup, fathisin satan wa dumi halan dumi sin sudan fil maudhi'an ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, mongko te wong akeh lan sirun lan ningali sapa wong akeh. Tamsilun ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah, cara maksudnya kabeh iku mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya, jadi makanya ngaji ya. Jadi kan keren. Oh, ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, kok kata siapa? Ono rekamane. Tapi orang ngaji dhewe. Nah, tapi kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku tak ada kata siapa Gus? Tak dudono kitabe. Lah aku dudono rekaman. Iku sampai zaman akhir wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang, jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Ku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Ya tahu sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari gak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan gak ketemu lagi.
Atau kalaupun kau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu kan. Karena tadi bisa saja ya, hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman, orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Pasawan itu bodoh kali ngata sing ngake angger tau tete ngeke peringatan sira kuwi ngake tahqiq hamzatan angger ta. Wa dari saniyati alifan angger ta mata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa kun alif dan musaharan dan hamzah sing kita sil wal ukhra lan ya wa tarkilan tinggal itu khali. Am lam tunggirum wong ra wis bakat kafir mbok elingno tek rambu elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inamatung diru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat itu wong daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manganut sapa man atikra ing Quran Al-Quran tegese Quran. Wa khasyalan uti sapa man Ar-Rahman yang awase Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese uti sapa wong ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Kalau tak tafsiri bil ghaibi barang gaib ning Indonesia terjemahnya hantu. Melihat alam gaib itu mana nih dalam bahasa Indonesia hantu makanya bil rata terjemah apa dia namanya ini wakosya alam di sebuah ar-Rahman yang wasiroman bil padahal dia neroh langsung ya orang tadi terjemah ya terjemah jadi barang gaib malah repot fabasirul mawang kayak berita gembira siro yang man bimas firotin kelawan pengemuranan wa ajrin dan ganjaran dari mengingkar orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin dari wa ta'ala juru karim al jannatu swarga. Inna satu ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhi urip ingsun al mauta ing sing mati dikasih krono pas. Wa natubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodam kang ngakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean li yujazau sapa diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa asarahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuan. Mantek sepi karo ustun kang digawe sunah apa bima badung sak usum ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu udah paham ya, loro gak ya. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'hu dulu. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalan lah, mau jalan kalau turun ngaji. Sehingga sampean gak paham lah ya gue. Lo kok gue jalan itu bisa paham lah ya gue. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya handut tanam ya handut. Pokoknya keren, apa? Pokoknya keren sama itu keren. Jadi nanti sampean anak tuku jalan tak kok Pak. Kok tuku jalan? Dhisik bapakku nang lemari iki ono jalan. Lah tapi dia bapak paham yo kok ya. Wes no. Jelas ya itu wanak tubuh mangkot kamu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mane kula kepengin jenengan nate syukuran pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil qiyamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya, Bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi Bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya akar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nanti gue zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya di sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa.
Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Anak sopo kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa lah, maksudnya biasa. Maksudnya itu mau cerita. Gue gelo ya monggo, terus mutung orang ngaji ya monggo. Gue orang ngaji, gue boleh murid kok gue gampang. Gue boleh guru gue aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang yang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Durokno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ketu kitab Musnad Ahmad. Nak roh gudi larang ngono. Betul ana sing maca karo isine paling kenangan apa? Gudi. Tapi baru kayak nasi moco kemudian bisa, ini juga asar. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat itu. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah, itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Gua samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Saya yang bikin, kemudian anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita, jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka
dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya, tapi Nabi masih berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma a'izzal Islam bi Umar, itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka yarjuwa wal yaumil akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim hanya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka yarjuwa wal yaumil akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa, padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api, kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan, nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah, tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy, karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya, karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umatur Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas sama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nojor Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah, kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya kata. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sama mana seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu kan. Baru kairan seneng itu nggak ganggu gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa, karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andai karena Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap
kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakian khusnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena tipe NU, tipe ormas tertentu, tipe nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit berat yang rahmatnya tuh luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di sing tuduror masyhur itu antoko bilal mudhniba minna fil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri li jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin sayan.
Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak, wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan, itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Daud katanya itu berapa, Nabi Sulaiman malah jumlahnya nggak terbatasin, Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk nambah buruk. Nah itu akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak uang elek, orang perilakunya tok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nek aku iku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu nggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah, itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan memanggilnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Nah, kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh ya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri, kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar, kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah, tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik kepada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana musnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana musnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah, qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan itu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebenarnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adu, yang senang itu setan.
Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi ya kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, yang sama jenengan. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Asibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya nggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda itu? Engkau ya pola neng dindi jajaki sana jajaki, kamu sendiri dakona apa? Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu, sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial, apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga nggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Habib, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya, di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan nggak datang itu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah begitu. Iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang loh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sejak jatuh teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah.
Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya, ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu tuh ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan, nggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, nggak mikir masa itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boter ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Jadi kalau anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua bodoh-bodoh. Ya, bodoh-bodoh manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad, sahabatnya, supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Fa man istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa, supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya, sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong, wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes, itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawi itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau, karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia, karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana, ternyata pernah ada juga di Indonesia, dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Bersih. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak, dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu, makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Udah ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa.
Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya, kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Dua tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat dua tarkut tahajud, dua tarokat tahajud, dua tarokat qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang dua tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Ya tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya, zuruhiban tas ketukupan. Kalau dapati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad wa ma asli umat Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal, dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW. Semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah, ya udah saya sanggup mensafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya, saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud, wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat, tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat, Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad, dan Nabi tahu itu.
Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bi mahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa'. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensafati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau nggak punya kitabnya atau punya tapi tidak bisa baca, nah, itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat, atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar, pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu sumpukkan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin.
Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai ya, tapi Nabi masih berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma a'izzal Islam bi Umar, itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan iman, dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bina dari soheh, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu likaumi yakilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, enggak. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, penting urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam itu template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng gitu, gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan pribadi. Makanya Rasulullah nanti dukung dikan idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaati piye? Soalnya jamaahku pun rokok kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis sibuk kelon dewi dadari, mungkin ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ada ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya nyafaati kan mlebu swarga. Terus sibuk napa? Ngelani bidadari karena trauma di bocah lek melarat macam-macam. Sehingga kiainya aja wis ora takok Gus nang ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran, sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargane wayate pokoke inna ansa'ana gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Karo berkelon dari perawan nih, berarti koloni serempet. Kalau insyaallah melok daftar sing fama ingkana minal muqarrabin warohu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu nggak ada sifatnya. Di situ nggak dibakas bidadari makan-makan nggak, tapi farohu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani, karena nggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru gabungkan.
Salah ande kok. Taruh rasanya wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi. Saya tidak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama, li'ilai kalimah lillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda tidak ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, dengar saja. Saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubral yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan tidak ada ceritanya orang musyrik nginep di masjid, karena ya ada tarifnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, orang musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kamu bilang nggak sama sekali, juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok atau liberal? Apa milih jelas? Tidak milih aja, ngaco aja. 01, 02, apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, gelalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu, bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa. Kamu namanya tidak. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap ini. Orang usah dikata ini orang gendeng Subarno yang mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima, karena pencipta. Tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya enggak apa-apa, yang menciptakan enggak saya, enggak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, enggak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amindahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad,
logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarot kali akli nasihan. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, yang dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, foto-foto pengiran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat tuh semua. Makanya ada wali-wali. Imannya be Allah taklid, jaluke aneh-aneh. Yuk bojo ayu suka jabatan. Bela Allah secara hujah aja nggak pernah sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Kalau njaluk pengiran akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan deh. Sokor-sokor stres deh. Dugaan saya, setan saya gue pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan itu udah gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelas semai. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai. Ini saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal angling dharma kan pusing setan ini kan ngenteni. Weh ngenteni bar lo angling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie warat turu kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gajok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah, kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi, ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam, karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi, karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut akal. Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Tadi dulu sinetron. Itu yang lucu aja. Itu yang lucu-lucu. Dulu apa? Mencari Tuhan. Wah, saya aneh-aneh. Saya ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu. Saya perannya wong apa? Biasa sering diproteksi saya. Salim jenengan kok sering dulu sinetron. Ono dialog yang goblok-goblok. Wong goblok itu menarik cara kula. Awal. Cara pandangnya di luar dugaan saya karena lalu berkali-kali loh kalah wong goblok. Makanya. Ini tak cerita nih beberapa kali ini dari Gus cerdas berkali-kali kalau belum goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus.
Nah, menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak buat itu kok nama wong sepeda motor. Kata bapaknya, mana aku dulu cek motor apa gua Gus. Wong jaluk kok sepeda motor jaluk mobil ora yo goblok. Lah kok goblok Pak. Jenenge donya iku Gus. Sing lahirno donya kok sapi ku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iki kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok kesuat. Padahal berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngonteno donya. Cara dene donya iku sing lahirno donya. Kok pinter iki katene. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya iku ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor, ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh, Gus mau kalah kan? Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahir no, dunia nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah, Imam Asy'ari juga mengalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqall itu tidak diterima. Terus banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil arab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil arab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa berpikir. Dengan cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, orang goblok-goblok. Kita kok ingin ya Bedawi bima araf tarubak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarubak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masyir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi angger ana tletong, ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alal mesir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja, meskipun karena zori hadal arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Pak Wari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu kan ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan? Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa?
Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau tidak Islam mengajarkan kayak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu kan nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudaththir, surat kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah yang fakabbir, ini rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man juga Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran terangkan amukholiku min ghairi syai'in. Mana di sini mana ya Allah? Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Kami kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn Ili solkhalla ali abluhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran raiso didelok kan repot Nabi Musa. Wah payah ya, kayak piramida nginceng pangeran tetep ra ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Mau itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita, Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, cek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu jare. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi hadun nafsi saya, pola-pola saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hak kuasa sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kamu kembali ke Tuhan kamu dulu, bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba.
Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang, karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodo mokal mungkin, sanggup aja rodo mungkin. Pemenang nak sing di kan ya, biasanya kasut di. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing apenya ingin monggo, sing tetap goblok nih. Monggo, semoga Allah mutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang royalti tambah parah lagi. Nah aku nggak pakai logika kelas. Pakai logika selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Seorang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Ya, sekarang enggak dibalik, orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Trawe arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fikul sanatin. Apa fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng ya. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemenang wong tukang wiridan Allah. Tapi ora Allah sing sapa? Ya dan Allah. Dia ini nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ben ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Solo. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau lama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengira kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga bisa ngloni. Jadi itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kan swarga? Aku takut. Aku takut ayo sing mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Om. Terus gak usah munafik biasa wae.
Mau inna ansa'na apa? Insya ayat kalau ada jujur apa jujur. Bandingkan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa humalab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kagan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, ndak. Tak jamin ndak. Pokoknya mau colek logong 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh, semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunanya apa kayak di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo mek keri ambek kijangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi, sing darane wong penting wong saleh ahli sujud, ora kakuati ge. Keteko di Barnos. Dihormati situ hanya orang apa saleh. Kakuati gak? Mau kakuati gak? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul ning desa-desa, terus diundang lek. Terus dibangkel kae. Lah bayangno. Kamu menteri top, menteri BUMN, paling dolan ini so diundang le. Ada sewalang le. Semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Meski misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel enggak. Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah, kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya di Gunung desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau pada numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak atletik. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok gue eling pangeran saja nih swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Tafsir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian tidak ada yang menuhankan engkau, tidak ada yang merhatikan sama ini, tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadhalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim, oke Gusti kalau gini ya, benar ini baru benar kata gitu. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya.
Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang yang bahas saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah berhubung utamu akeh terus Allah buat libat buat nyaur kan sebenarnya gitu. Kamu ingin jadi bupati sebenarnya kamu enggak kangen Allah, kamu ingin jadi bupati terus Allah buat jak koalisi kan gitu, terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya, maksudnya ini cerita saja.